Maryam Sahida! Maryam Sahida! Ya Muhammad Radit bin Abdullah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya bernama. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Umi, Maryam. Waalaikumsalam. Itu akan sangat menyakitkan aku, Malik. Terlebih jika kamu tutupi semua perasaanmu itu dengan kebohongan. 7 purnama di satu Syawal di tengah menanti. Hei Randu, kau mau menikahi Maryam ya? Ih, kau ini memang kejam Randu. Umi dan Abah akan selalu ada untuk Maryam, nak. Janganlah Maryam risau dan bersedih. Jujur, Umi tak sampai hati tengok Maryam. Maryam mesti banyak bersabar ya nak. Saya ini bukan sedih ngapa, tapi sedih bahagia. Tapi Maryam percaya pada janji Allah untuk orang-orang yang bersabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi Tuhan, menangkap cahaya dalam lensa abadi gambar sepanjang masa. Semoga pemirsa semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi di Nata Berpantun tentunya. Halo, apa kabar pemirsa? Hari ini alhamdulillah kita masih bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika tentunya. Nata Berpantun episode kali ini akan mengajak Anda untuk berdialog dengan salah satu sinematografer atau pembuat film produktif di Bangka Belitung. Beliau adalah Bang Bram Perino. Bang Bram Perino, apa kabar? Halo, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang ya. Iya, Terima kasih Bang ya, hari ini udah dikasih kesempatan untuk berdialog bersama teman-teman semuanya di sini. Baik Bang, kita langsung aja Bang ya berdialog dengan pertanyaan yang pertama Bang. Apa sih Bang yang membuat Anda tertarik berkecimpung di dunia sinematografi? Padahal di bubble ini kan iklim perfilman belum terlalu kondusif Bang. Di sini saya bawa nama Avici ya di sini. Iya. Kami sebenarnya awal pertama sekali tertarik membuat YouTube itu awalnya karena Indonesia kan sekarang tuh zaman-zamannya lagi musim-musimnya YouTube kan. Beberapa tahun terakhir tuh orang sering melihat atau menonton YouTube. Apalagi zaman sekarang udah pegang HP semua kan, dari anak-anak sampai orang tua itu kan pegang HP semua. Nah dari situ kami melihat peluang kayak gitu kan, peluang untuk mencoba membuat konten yang bisa menarik minat masyarakat buat nonton di YouTube kayak gitu kan. Nah itulah salah satunya kita membuat film, membuat sinematografi. Dan di Bangka Belitung sendiri kami melihat emang masih kurang buat film sendiri. Tapi kami di sini target kita itu bukan ke Bangka Belitung, kita target kita ke nasional. Makanya kita lebih tertarik ke YouTube dan ke nasional itu karena kita mencari pasaran yang luas, karena orang udah mencintai YouTube kalau sekarang kan lagi musim-musimnya YouTube. Anak-anak muda zaman sekarang lebih suka ke YouTube. Di situ kami tertariknya kalau buat di film sinematografi. Ternyata pasarnya bukan cuma di Bangka Belitung aja ya, karena ternyata langsung ke nasional juga. Betul sekali. Jadi Langsung Bang, ke nasional. Untuk sejauh ini udah berapa sih Bang film yang sudah Abang buat, dan film apa yang membuat Abang tuh berkesan salah satunya? Alhamdulillah untuk sampai sekarang kita udah bikin film 10 karya. Ada 10 judul film. Dan film yang paling berkesan menurut kami itu film yang baru tayang di bioskop kemarin, yaitu 7 Purnama di 1 Syawal. Emang film itu sangat berkesan, baik dari segi apapun itu sangat berkesan. Suka dukanya banyak banget di film itu kan. Ternyata bukan cuma di YouTube aja, udah masuk ke pasar. Alhamdulillah kita juga masukin pasar bioskop. Ya. Kita melihat peluang juga kan di sana kan, melihat peluang juga. Karena kami lihat dari YouTube
viewers kita udah hampir 1 jutaan, udah 1 jutaan malah, udah 1 juta lebih. Dan kenapa tidak mencoba untuk masuk ke bioskop, dan alhamdulillah tembus ke bioskop dan udah tayang 15 Mei 2021 kemarin. Sudah tayang? Ya, satu film pertama yang masuk bioskop itu yang layar lebar. Setelah tayang di bioskop Bang dan juga di YouTube, bagaimana sih Bang respon dari masyarakat di Bubble ini? Untuk respon sendiri, alhamdulillah apresiasinya luar biasa banget buat film kita. Bukan kita ingin menyombongkan, tapi alhamdulillah kita diterima di bioskop itu, film kita sampai tembus 10 hari di bioskop. Iya, sampai 10 hari tayangnya di bioskop. Dan untuk film yang sebelumnya, yang film-film di buatan produksi lain itu kebanyakan tayangnya cuma 3 hari, 4 hari. Dan alhamdulillah film kita, produksi lokal itu sampai tembus 10 hari. Itu berarti kan apresiasi dari masyarakat Bangka Belitung kan tinggi banget kan buat Avicii Entertainment sendiri. Gitu. Ada Nikon, ada Konica, ada Canon, ada pula Sony. Pemirsa jangan kemana-mana, Nata Berpantun akan kembali sesaat lagi. Saya kan udah bilang di kemarin-kemarin, gak usah mikirin Panji. Mang Heri, Mama masih kenal kan sama saya? Willy, anaknya Pak Prabu. Betul banget ya. Dek, Mama nanti. 40 hari orang meninggal dunia, dipercaya arwahnya ada di rumah. Renata! Ibu! Bang Willy? Bang Willy? Ini aku Panji. Hari ini aku mau pulang ke kampung. Semua karena ibumu. Saya tidak mau mendengar kata-katanya, tapi saya mau sendiri dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adat dijunjung, jujur rami, mainkan dambus, ayo menari. Terima kasih masih bersama kami, Nata Berpantun, semoga menginspirasi. Bang Bram, kita lanjut ke pertanyaan kita Bang ya. Oke. Film kan adalah sebuah karya bersama nih Bang, di mana dibutuh berbagai keahlian yang cukup kompleks dan butuh keterlibatan beberapa pihak. Betul. Lalu bagaimana sih Bang cara Abang mendapatkan atau membangun komunitas film di Bubble ini? Yang tentu saja tidak mudah Bang ya untuk mendapatkannya. Oke, boleh bercerita sedikit ya. Emang Avicii Entertainment tuh awalnya terbentuk kita hanya berapa orang ya, cuman 5 orang dari krunya sendiri, 5 orang. Dan pertama sekali Avicii itu belum punya talent awalnya kan, jadi ngajak orang itu emang dari casting awalnya kan, awalnya ngajak casting buat di film pertama. Dan alhamdulillah dapat sekitar 4 pemain gabung ke kita. Dan 2 bertahan, ada di sini kan 2 bertahan. Dan untuk film selanjutnya kita mencoba casting lagi, ngechatin orang, nge-DM IG orang, baik itu selebgram ataupun orang-orang yang mungkin kita anggap bisa atau mampu lah kayak gitu kan. Kita ajak gabung, kita ajak main di film kita, dan alhamdulillah mereka ikut bergabung. Dan sampai sekarang ada sekitar talent kita ada sampai 30-an orang, talent kita sendiri, dan krunya ada sekitar 17 kru dari kita. Itu pun banyak dari relasi kita sendiri yang kita ajakin buat gabung di Avicii Entertainment. Jadi emang untuk ngumpulin orang itu sebenarnya nggak mudah ya sebenarnya. Ada yang mau, ada yang enggak kayak gitu kan, karena mereka berpikirnya di sini mungkin lebih ke arah yang money priority mungkin ya, lebih ke arah uang kayak gitu kan.
Nah, tapi di sini yang kita janjikan ke mereka, kita tuh menjanjikan AVC itu bisa maju loh, AVC itu bisa berkembang. Asal kita sama-sama solid, saling bersatu gitu kan. Untuk masalah yang itu, yang apa, yang uang ataupun hasil itu kita melihatnya nanti kayak gitu kan. Setelah ada hasil dari film kita tayang di YouTube kayak gitu kan. Nah, dari situlah kita mencoba mengajak orang, dan alhamdulillah sekarang banyak lah yang gabung sama kita. Dan sudah terbentuk satu komunitas. Satu komunitas yang namanya AVC Entertainment tadi. Iya, betul. Lanjut Bang, seperti apa sih suka dukanya membuat film ini Bang? Apa sih keseruannya, boleh diceritain nggak Bang? Suka duka. Kalau suka duka banyak ya. Sukanya dulu. Sukanya dulu. Sukanya itu pas survei sebenarnya. Survei lokasi. Survei lokasi itu kita kan nggak tahu nih lokasi-lokasi yang baru, yang bagus di Bangka Belitung tuh yang mana. Jadi kita sampai keliling Bangka Belitung tuh emang bener-bener muterin Bangka Belitung kan, dari ujung barat sampai ujung selatan itu kayak muterin. Jadi kita bisa tahu tempat-tempat baru kayak gitu kan asik tuh, di mobil rame-rame keliling kayak gitu kan. Terus banyak lagi, misalnya pas latihan nih, latihan sama anak-anak kayak gitu kan. Sukanya kita nanti latihannya misalnya di mana nih, lagi di Taman Sari misalnya kan kayak gitu kan, makan-makan, habis itu pulang latihan kita makan-makan, happy-happy, habis itu karaoke atau gimana, itu banyak sukanya. Terus suka yang berikutnya, alhamdulillah kita banyak diterima oleh masyarakat di Bangka Belitung kayak tadi kan, banyak juga support, baik itu dari wali kota, ibu bupati juga, bu gubernur, bupati Bangka Selatan kemarin kan di film 7 Purnama, Ibu Melati juga support ke kita. Dan alhamdulillah banyak juga relasi-relasi yang support ke kita kan, maksudnya rumah produksi lain, misalnya ada Rumah Pelangi Entertainment, kemudian ada PMS Official, itu juga banyak support ke kita, alhamdulillah, itu termasuk suka bagi kami kan. Dan dukanya nih, kalau duka kita pernah diusir. Iya, cerita dulu nih, bukan curhat dikit ya. Waktu syuting 7 Purnama kemarin di film di bioskop kemarin kan, kita pernah diusir dari salah satu tempat lokasi yang kita pakai gitu kan. Diusir, nggak tahu permasalahannya apa, tiba-tiba kan lagi mau take, udah siap nih semuanya, udah siap, set udah tinggal main lah pokoknya, set udah siap, pemain udah siap, set udah siap, tinggal main. Jadi pas kita mau take, tiba-tiba yang punya rumah itu nggak setuju, kita diusir dari situ. Ya sangat banyak lah suka dukanya gitu. Misalnya nih ada lagi, kita waktu bulan Desember kemarin ada beberapa dari pemain kita terkena COVID juga kan kemarin, jadi sempat drop, sempat vakum selama 1 bulan. Namun di balik situ semua alhamdulillah di film Blok Janda itu sampai tembus 1 juta viewers. Mungkin itu hikmah di balik itu semua kan. Ada hikmah gitu kan. Itulah jadi banyak suka dan duka lah. Banyak juga mungkin dari permasalahan internal juga yang nggak mungkin kita ceritain di sini mungkin kayak gitu kan. Ya gitulah kira-kira Mbak, suka dan dukanya. Iya Bang, membuat karya film kan tentu membutuhkan biaya nih. Betul. Lalu bagaimana Anda mengelolanya agar apa yang sudah Anda lakukan ini dapat berkelanjutan dan tidak terkendala oleh pembiayaan tersebut? Oke, di sini karena kita masih baru nih, kita juga punya yang namanya manajer keuangan. Nah, manajer keuangan kami yang mengatur semua finansial, baik itu dari peralatan buat syuting kan, misalnya kamera segala macam, kemudian konsumsi, peralatan wardrobe, make up dan segala macam, itu semuanya yang ngatur manajer keuangan kita kan. Untuk menekan biaya itu semua, ya otomatis kita harus irit, harus apa ya, misalnya konsumsi kita harus makan seadanya kayak gitu kan, karena kita nggak mungkin harus berfoya-foya makannya enak-enak terus, ataupun harus pakai baju yang bagus-bagus terus. Makanya kami mengakalinya itu dengan misalnya nih properti, kami nggak terlalu pakai banyak properti, misalnya properti yang gede-gede itu nggak kami pakai ya, jadi kita pakai yang simpel-simpel aja yang biasa dipakai di badan, kayak tas apa segala macam. Jadi kayak properti yang lain yang mungkin lebih ribet, lebih rumit itu nggak bakal kita pakai karena emang memakan banyak biaya. Dan juga apa ya banyaklah koordinasi buat biaya dan sponsor juga sih sebenarnya. Kita kebantu sama sponsor dan kebantu juga sama dari YouTube. Dan alhamdulillah karena YouTube kita juga ada dimonetisasi kan, alhamdulillah.
Dan YouTube kita juga karena udah mencapai 16.000 subscriber, jadi buat penghasilan dari YouTube juga bisa membantu buat perfilman kita, alhamdulillah. Memikul sahang di atas pundak, harganya tinggi, senanglah hati. Pemirsa jangan dulu beranjak karena kami akan kembali saat lagi. Ulat hijau pemakan daun, paling tak suka daun keladi. Kembali lagi ke Nata Berpantun, obrolan santai semoga menginspirasi. Baik Bang Bram, kita lanjut lagi ya perbincangannya bersama teman-teman di sini juga semuanya. Di film terakhir Abang yang udah tayang di bioskop, nuansa religinya nampak sangat kental juga Bang ya di balik cerita film-film yang Anda produksi. Kenapa sih Bang dipilihnya genre yang seperti itu Bang? Yang religi bukan sekarang kan lagi hebringnya itu roma-roma cengeng yang relatif lebih populis sesuai dengan selera pasaran sekarang. Oke, sini mengapa sih kita mengambil konsep genre yang religi itu? Karena pertama kita menyesuaikan dengan waktu tayangnya yang pertama kan. Emang kita menargetkan tayangnya di bulan Mei bertepatan dengan hari Lebaran. Hari Lebaran. Jadi otomatis kita harus ngambil yang religi kan gitu kan, religi lebih ke yang islami gitu. Dan emang sekarang orang-orang itu udah banyak mungkin yang hijrah juga kan, nggak semuanya orang suka yang namanya nonton ke melankolis. Iya, melankolis ke drama-drama. Itu hanya beberapa orang aja, mungkin yang anak-anak mudanya aja. Nah di sini karena target kita itu bukan cuman anak-anak muda aja yang bakal kita ambil. Target kita tuh kan seluruh masyarakat, bila perlu anak kecil sampai yang tua, ibu-ibu, bapak-bapak juga kita ajak kita jadiin target buat film kita. Itulah kita ngambil religi genre kita karena bertepatan tadi dan juga biar bisa ditonton semua orang kayak gitu kan. Karena nggak semua orang suka drama percintaan kan kayak gitu. Jadi kita kasih juga bumbu religinya juga di situ. Ternyata filmnya memang dikhususkan buat ditayang pas Lebaran. Iya, pas Lebaran. Emang bertepatan dengan Lebaran kan, hari ketiga Lebaran tanggal 15 Mei 2021 kemarin. Selain proses membuat karya, film juga kan membutuhkan ruang apresiasi nih, yang dapat dengan mudah diakses publik. Betul. Selain menempatkannya di media sosial seperti YouTube dan sebagainya, seperti apa sih Bang strategi film-film Abang ini biar bisa lebih dikenal masyarakat luas? Oke, untuk strategi sendiri kita sebenarnya bukan cuma di YouTube aja. Tapi kita juga di Instagram, kemudian kita di Facebook juga, kemudian kita pergi ke pejabat-pejabat juga, baik itu dari gubernur, habis itu ke wali kota, kemudian ke bupati, kemudian banyak lagi pokoknya. Juga banyak relasi-relasi kita yang ikut membantu kan, kayak Rumah Pelangi, kayak tadi kan Family Official, yang bantu support film kita kayak gitu kan. Kemudian saya mau sebut tadi? Di bioskop juga? Iya, di bioskop juga kayak gitu kan, untuk nampilin film kita kayak gitu kan. Kemudian kita juga biasanya kalau mau promosi film kita biasanya ada roadshow gitu sebelum promosiin film. Roadshow kemana gitu kan, misalnya ke luar kota nih, misalnya ke daerah tempat kita syuting kemarin, kita roadshow dulu nih, kita adain giveaway lah atau adain undian kayak gitu kan, dan berhadiah. Dari situ kita cara ngajakin orang biar orang mau nonton film kita kayak gitu. Ternyata kan juga ada pengaruh dari beberapa lembaga seperti pemerintah gitu. Iya, ada lembaga pemerintahan juga yang bantu kita. Karena untuk dari perfilman sendiri khususnya di Bangka Belitung itu juga kan bisa membantu untuk merebranding pariwisata yang betul, karena juga. Kita nggak cuma mengangkat cerita di sini kan, kita nggak ngangkat alur cerita yang bagus, tapi kita juga mengangkat budaya lokal juga kita angkat, pariwisata di Bangka Belitung juga kita ambil, dan lokasi syuting kita juga bukan cuma di satu tempat, karena ada di beberapa tempat wisata di Bangka Belitung yang menurut kami cukup indah lah buat dikasih tahu ke masyarakat luas kayak gitu kan, masyarakat Indonesia kalau di Bangka Belitung tuh banyak tempat-tempat yang bagus kayak gitu. Untuk dari pemerintahannya sendiri itu ada respon apakah Bang? Apakah respon baik atau diberikan apa dari pihak
Alhamdulillah mereka sangat merespon sekali, Malah kami kemarin dapat bantuan dari DPD RI. Mereka sangat support sekali dengan film kami, dan beliau juga nonton kemarin DPD RI langsung dari DPD RI ke bioskop malah nonton film kami. Beliau sampai beli 50 tiket tuh. Karena saking apresiasi kan sama film kita gitu kan. Dan apa ya, kita juga kebantu baik itu dari transportasi, mereka juga bantu transportasi juga kan, terus promosi juga mereka juga bantu kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, kalau buat pemerintahan Bangka Belitung alhamdulillah mereka mendukung. Oke Bang Bram, sebagai closing statement nih Bang, seperti apa sih mimpi Abang tentang dunia perfilman Bangka Belitung di masa mendatang? Kalau ditanya dan mimpi, juga untuk APC Entertainment ya Bang ya? Iya, kalau ditanya mimpi sebenarnya banyak ya. Mimpi saya ke depannya banyak, khususnya buat di AVC Entertainment sendiri. Tapi satu yang ingin saya tekankan buat di AVC Entertainment sendiri, saya berharapnya ke depannya AVC ini jadi kiblat sebenarnya, jadi kiblat perfilman. AVC itu bisa dikenal di Indonesia. Di Bangka Belitung, AVC jadi kiblat. Nah, se-Indonesia orang bakal tahu kalau di Bangka Belitung tuh ada rumah produksi yang menghasilkan film-film yang bagus, yaitu tadi AVC Entertainment. Itu aja sih. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Mas Bram. Iya, sama-sama. Sudah berkenan berbicara dengan saya. Terima kasih. Semoga AVC Entertainment semakin sukses. Filmnya tayang di seluruh kota di Indonesia. Amin. Semoga Bangka Belitung juga perfilmannya semakin maju dan jaya. Amin. Terima kasih banyak Mas Bram. Satir dan puisi milik Pujangga, penolak bala, mantra dibaca. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Maryam! Maryam Sahidah! Maryam! Maryam Sahidah! Maryam Sahidah! Ya Muhammad Radit bin Abdullah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya bernama. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Umi, Maryam. Waalaikumsalam. Itu akan sangat menyakitkan aku, Malik. Terlebih jika kamu tutupi semua perasaanmu itu dengan kebohongan. 7 purnama di satu Syawal di tengah menanti. Hei Randu, kau mau menikahi Maryam ya? Ih, kau ini memang kejam Randu. Umi dan Abah akan selalu ada untuk Maryam, nak. Janganlah Maryam risau dan bersedih. Jujur, Umi tak sampai hati tengok Maryam. Maryam mesti banyak bersabar ya nak. Saya ini bukan sedih ngapa, tapi sedih bahagia. Tapi Maryam percaya pada janji Allah untuk orang-orang yang bersabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi